Halo sahabat pintarnya, kali ini kita akan membahas tentang mengenal profesi operator gudang. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dasyariel Abid dari Pintarnya Community Leader. Baik, pertama, apa itu operator gudang? Jadi, operator gudang adalah orang yang melakukan tugas pergudangan, penyimpanan, dan penanganan material di gudang atau pusat distribusi, biasanya di bawah instruksi dari manajer gudang atau dari supervisor gudang. Gitu ya. Tanggung jawab pekerja gudang termasuk memilih dan mengemas barang untuk pengiriman, memproses pengiriman masuk dan keluar, misalnya mensortir, memuat dan menurunkan barang, menyiapkan dan memverifikasi dokumen pengiriman dan memastikan produk disimpan di lokasi yang benar dan dalam kondisi yang baik. Nah, biasanya di gudang itu kita memperhatikan yang namanya FIFO atau first in, first out, di mana barang yang pertama kali masuk itu adalah barang yang pertama kali untuk keluar, gitu ya. Jadi ada pengaturan atau sistem di dalam gudang supaya barang tidak terlalu lama tersimpan di dalam gudang. Kurang lebih seperti itu, teman. Jadi cukup banyak juga, nanti akan saya bahas juga tentang apa saja sih job desk yang ada di gudang, kemudian jenis pekerjaannya apa aja, pekerjanya siapa aja, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama tanggung jawab dari operator gudang, yaitu adalah briefing pagi. Briefing pagi ini biasanya adalah tugas utama yang penting untuk dilakukan oleh operator gudang, gitu ya, untuk melakukan koordinasi. Nah, selain untuk memastikan semua perencanaan yang dilakukan di hari tersebut, briefing pagi juga menjadi sangat penting untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya koordinasi, gitu ya. Seperti yang tadi saya bahas, koordinasi ini sangat penting di dalam gudang karena tanpa adanya koordinasi, ditakutkan ada salah meletakkan barang, kemudian adanya kesalahan dalam pencatatan atau administrasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting dilakukan. Hampir setiap warehouse atau gudang melakukan proses yang namanya briefing pagi, gitu ya. Semuanya ikut, mulai dari admin, kemudian dari operator, forklift dan lain sebagainya, itu pasti diwajibkan untuk ikut melakukan briefing pagi. Kemudian receiving, gitu ya, atau penerimaan. Nah, di sini salah satunya adalah gambarannya, ini adalah operator forklift, gitu ya. Jadi receiving ini atau penerimaan ini tugasnya apa sih? Tugasnya adalah wajib menjadi orang pertama yang menerima masuknya segala barang ke area gudang, gitu ya. Jadi operator ini harus memproses semua barang yang tiba di gudang untuk kemudian diperiksa apakah sesuai dengan faktur dan dokumen dari pengiriman barang tersebut, gitu. Jangan sampai ada kesalahan, baik itu dari data dan penerimaan itu tidak sinkron. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa? Checker, atau di Indonesia biasanya disebutnya juru teli, gitu ya. Checker di sini tujuannya apa? Tugasnya adalah untuk menerima dan memeriksa barang yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu oleh picker sebelum barang tersebut masuk proses pengiriman. Fungsi utama dari checker atau teli sendiri adalah untuk memastikan apakah semua barang yang akan dikirim sudah sesuai dengan pesanan atau belum. Baik itu jenis barang yang akan dikirim, kemudian letak barang yang harus dikirim, kemudian kuantiti dan beratnya, dan lain sebagainya. Intinya harus sesuai dengan administrasi, gitu ya. Kemudian apa? Stacker. Stacker adalah salah satu tugas operator gudang yang intinya untuk menyusun display barang dan menghafalkan semua nama-nama barang yang terdapat di gudang. Pada dasarnya, pekerjaan stacker serupa dengan seorang merchandiser pada usaha retail, gitu ya, menyusun barang-barang supaya sesuai dengan tempatnya, gitu. Namun untuk pekerjaan gudang, seorang stacker biasanya dibutuhkan untuk industri yang fast moving atau garment. Selanjutnya apa? Picker. Tugas dari seorang picker adalah mengambil sekaligus menyiapkan semua barang yang telah dipesan sebelum barang tersebut dikirim ke klien yang telah memesan. Demi mempercepat proses pekerjaan tersebut, seorang picker wajib melakukan koordinasi yang baik dengan seorang stacker. Hal ini wajib dilakukan karena stacker akan dengan lebih mudah mengetahui atau bahkan menghafal apa nama barang yang dibutuhkan oleh picker dan juga di mana lokasi barang tersebut, gitu ya. Harus ada tadi sinkronisasi, harus ada koordinasi supaya tidak ada kesalahan dalam proses pengiriman atau penerimaan barang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa? Tanggung jawab lainnya adalah seorang dispatcher atau transporter. Nah, dispatcher atau transporter itu bertugas operator yang berfungsi untuk menjadi pengirim, gitu ya, pada aktivitas gudang. Sederhananya, dispatcher ini merupakan bagian dari pengiriman atau delivery barang-barang gudang yang diorder oleh pelanggan. Nah, pertanyaannya,
Apakah operator gudang masih dibutuhkan hingga saat ini? Jawabannya adalah ya, karena sebagian besar iklan pekerjaan untuk posisi pekerja gudang berada di departemen logistik, perusahaan retail, dan grosir besar, misalnya makanan, elektronik, pakaian, dan alas kaki, barang konsumsi, ataupun furniture. Perusahaan semacam itu biasanya memiliki gudang besar atau pusat distribusi yang mereka gunakan untuk menyimpan barang yang akan dijual melalui toko fisik atau online melalui situs e-commerce. Gitu ya. Jadi masih sangat dibutuhkan teman-teman. Jadi hampir semuanya perusahaan besar, apalagi produksi gitu ya, penyimpanan barang dan lain sebagainya dalam jumlah besar yang membutuhkan penyimpanan pasti sangat dibutuhkan yang namanya operator gudang ini teman-teman. Baik, terima kasih sahabat pintarnya. Kamu tadi sudah belajar mengenai tugas dan tanggung jawab operator gudang. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Semoga teman-teman di sini lebih tertarik untuk melakukan atau tertarik dalam pekerjaan sebagai operator gudang. Sekali lagi, terima kasih.